Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Pemerintah bebasin pajak penghasilan buat buruh. Tapi bukan buat semua buruh, tapi cuma buat buruh padat karya aja. Misalnya, pegawai di industri alas kaki, tekstil, dan pakaian jadi. Terus juga ada industri furniture, kulit, dan barang dari kulit. Nah, pajak yang dimaksudkan adalah pajak penghasilan PPH pasal 21 atau PPH 21 sepanjang Januari hingga Desember 2025. Dan ada lagi nih syaratnya, yaitu gaji atau penghasilan bruto yang diterima tidak lebih dari 10 juta per bulan atau Rp500.000 per hari. Kalau kata pemerintah sih tujuannya buat dongkrak daya beli masyarakat. Nah, Lea tanya langsung nih ke perwakilan kelompok buruh. Apa bisa dengan dihapusnya pajak penghasilan bakal dongkrak daya beli mereka? Begini nih jawaban dari Jumisi, Ketua Bidang Politik Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia. Kalau dibilang bisa meningkatkan daya beli mungkin bisa, tetapi apakah sepenuhnya bisa meningkatkan daya beli belum tentu juga. Jadi tergantung bagaimana juga perputaran harga-harga yang ada di pasaran kan. Emangnya berapa sih penghasilan yang diterima buruh padat karya? Dengan pajaknya yang dihapus, apakah lantas membuat mereka ini hidup sesuai standar hidup layak? Kan dari dulu gitu ya, yang dituntut kelompok buruh adalah upah yang dinaikkan. Nah, nanti saya masih mau lanjut tanyakan ini kepada Jumisi. Terus gimana nih pengaruhnya terhadap perekonomian masyarakat? Penghapusan pajak penghasilan sebagai kelompok buruh ini bisa ngefek nggak nih? Atau malah ya nggak ngaruh? Tentu Lea juga mau bahas bareng pakar ekonomi, tapi jangan kemana-mana ya. Kita tetap di What's Trending bareng saya Lea Baneza. Sebetulnya apa nih yang dibutuhkan buruh dan apakah dengan penghapusan pajak ini akan menjawab kebutuhan mereka? Untuk tahu itu semua kita obrolin bareng Ketua Bidang Politik KPBI Jumisi. Halo Mbak Jumisi. Halo Kak. Mbak, mau minta mungkin penilaiannya ya terhadap penghapusan pajak 10% nih kepada pekerja dengan gaji di bawah 10 juta nih. Kan kriterianya itu sektor padat karya ya. Pada prinsipnya kami oke dengan kebijakan itu karena itu kan juga membantu masyarakat kelas menengah ke bawah yang tergerus oleh pajak gitu. Artinya ini kan ada pembebasan pajak gitu. Artinya negara cukup punya perhatian kepada kelas menengah ke bawah bahwa akan ada daya beli yang merosot jika pajak itu diberlakukan gitu. Tapi kebijakan ini sifatnya sementara ya. Jadi karena kebijakan ini sifatnya sementara sampai dengan Desember 2025, artinya kita juga jangan lengah gitu. Maksudnya kita itu siapa? Kita itu ya kelas menengah ke bawah, termasuk gerakan perempuan yang kita itu menjadi warga ya yang selama ini terkena kebijakan ini gitu. Dan supaya kita juga tetap bisa untuk berkonsolidasi untuk menguatkan barisan kekuatan perempuan. Jadi dengan kita tidak ditarik pajak bukan berarti tugas kita selesai, tetapi masih ada pekerjaan-pekerjaan lain yang juga mesti kita tetap lakukan. Itu satu hal. Nah, hal yang kedua adalah sebenarnya kebijakan ini itu menunjukkan bahwa pemerintah itu khawatir dengan gerakan kelas menengah ke bawah, gerakan kita-kita yang di bawah ini. Jadi kita juga mesti percaya diri, mawas diri bahwa sebenarnya kita masyarakat yang dominan ini itu cukup diperhitungkan jika kita sama-sama bersuara. Kira-kira gitu. Mbak, ini bisa membantu daya beli nggak sih di masyarakat mungkin seperti yang ditargetkan? Kalau dibilang bisa meningkatkan daya beli mungkin bisa, tetapi apakah sepenuhnya bisa meningkatkan daya beli belum tentu juga. Jadi tergantung bagaimana juga perputaran harga-harga yang ada di pasaran kan. Jadi kan sebetulnya kalau kenaikan upah setiap Januari di setiap tahun itu kan juga diikuti oleh kenaikan harga barang dan jasa di pasaran. Nah, pemerintah luput tuh mengontrol kenaikan harga barang dan jasa di pasaran itu sehingga itu aja kan sudah menggerus nilai upah ya, belum inflasinya. Nah, apakah penghapusan pajak ini bisa meningkatkan daya beli? Menurut saya bisa, dalam kadar tertentu ini bisa, tetapi tidak semua karena ya itu tadi, karena harga
dan jasa di pasaran sudah kadung melejit bahkan sebelum kenaikan upah itu diputuskan oleh pemerintah. Misalnya di buruh perempuan itu kenaikan harga kos-kosan itu sudah naik dulu tuh sebelum upah buruh naik. Harga cabai itu udah naik gitu. Jadi sebetulnya memang sering juga saya bilang bahwa kenaikan upah itu tidak sebanding dengan kenaikan harga barang dan jasa di pasaran. Nah, sebetulnya siapa yang bisa mengontrol itu? Yaitu pemerintah. Jadi kita itu menyerukan kepada pemerintah untuk juga mempunyai kesanggupan untuk mengontrol harga barang dan jasa di pasaran, karena kita-kita kelas bawah inilah yang menjadi korban gitu. Tapi kalau melihat urgensi kira-kira gimana nih Mbak? Apakah memang dibutuhkan penghapusan pajak bagi buruh? Wah, kalau ditanya apa yang lebih urgent, sebetulnya dunia kerja kita itu kan tidak baik-baik saja ya. Kalau misalnya urgentnya itu di mana, kita tidak bisa memilah. Tapi kalau misalnya kita mau kembali ke situasi di mana hak kita sebagai pekerja dilihat, diperhitungkan dan dipertimbangkan pendapat kita, itu sebetulnya adalah bagaimana hukum ketenagakerjaan itu dibuat secara partisipatif dan kemudian aplikabel dan bisa meningkatkan kesejahteraan pekerja termasuk perempuan, termasuk buruh perempuan di dalamnya. Nah, kan belakangan kita tahu ya, ada putusan MK yang dia menghapuskan atau mengubah 21 pasal dari Undang-Undang Cipta Kerja. Dan ada rencana pemerintah dalam hal ini DPR sudah memasukkan hukum RUU yang dia berkaitan dengan ketenagakerjaan. Misalnya terkait dengan pengawasan, terkait dengan upah, terkait dengan PPHI, terkait dengan K3, itu semua kan tentang ketenagakerjaan. Alangkah baiknya upaya untuk melibatkan pekerja seluruh sektor itu betul-betul digodok secara sabar. Poinnya adalah sabar. Jadi tidak ngeburu target, harus segera disahkan. Karena apa? Karena kita ini sebagai tenaga kerja di Indonesia ini kan lintas sektor. Organisasinya pun banyak. Ada 3 ribuan organisasi serikat pekerja, ada belasan konfederasi, ada ratusan federasi. Itu melingkupi mereka supaya partisipatif itu yang paling penting. Jadi digodok dengan sabar untuk membuat hukum yang benar-benar realistis, bisa menampung aspirasi para pekerja, termasuk juga aspirasi pengusaha, boleh-boleh saja gitu. Tapi jangan buru-buru, poinnya di situ. Jadi ada makna partisipatif bermakna atau meaningful participation sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang P3. Itu urgent banget. Nah, setelah hukumnya ada, itu mesti dilaksanakan. Jadi bukan hanya di atas kertas. Tidak seperti kondisi sekarang ini di mana hukum itu ada di atas kertas tapi realisasinya nggak ada. Saya ambil contoh ya, ada pelecehan seksual di pabrik misalnya ya. Undang-Undang TPKS ada, Satgas ada. Pemerintah juga membuat Kepmen 88 tentang pencegahan dan penanganan kasus. Hukumnya ada secara tertulis, tetapi sosialisasinya yang minim. Sehingga banyak juga pengusaha yang tidak tahu bahwa kasus KS itu termasuk kasus yang penanganannya harus khusus. Nah, hal-hal seperti itu artinya dia ada di atas kertas, tetapi secara aplikabel itu belum terrealisasi dengan maksimal. Jadi memang ngomongin soal tata negara ya, ini kan memang luas, tetapi kalau kita menjalaninya dengan sabar, ya saya pikir ada kemajuan. Nah, kalau rata-rata gaji buruh yang diterima atau dibawa pulang take home pay gitu ya Mbak, ini berapa Mbak di sektor padat karya? Apakah sudah sesuai gitu standar hidup layak? Ya, jauh banget Kak. Jauh banget kalau sesuai dengan standar hidup layak. Hidup sederhana saja itu masih kurang. Kenapa? Karena upah buruh itu kan dipakai untuk memenuhi itu lagi loh. Serapan daya beli yang mesti dipenuhi oleh buruh. Kan buruh pada saat dia upah itu tidak hanya untuk dirinya tapi untuk keluarganya. Ini kan konsep pengupahan kita masih seperti itu. Buruh itu berlaku untuk hidup satu buruh. Tetapi nyatanya upah buruh itu untuk hidup sekeluarga gitu loh. Jadi upah buruh meskipun dia naik setiap Januari belum bisa memenuhi kebutuhan hidup layak karena dipakai untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga, dipakai untuk biaya pendidikan, dipakai untuk biaya kesehatan keluarga, kos-kosan yang setiap tahun naik, terus juga sembako ya. Kebutuhan-kebutuhan dasar buruh itulah yang menggerus nilai dari upah buruh itu sendiri. Jadi kalau pertanyaannya apakah sudah layak, saya bilang masih jauh dari kata layak.
Nah Mbak, selama ini buruh bukankah masih berjuang ya Mbak untuk menaikkan upah biar memenuhi standar hidup layak gitu? Kalau pajaknya dihapus, apakah sudah bisa mendukung hal tersebut? Kalau dibilang membantu iya, tapi tidak semuanya. Karena itu kan hanya sekian persen ya. Jadi kita berterima kasih juga ada kebijakan sementara ini, tapi akan menjadi baik kalau kebijakan ini tidak bersifat sementara, itu satu. Yang kedua, seharusnya yang diberikan pajak besar itu adalah para pengusaha yang kaya raya. Pajaknya itu harus lebih besar. Kenapa? Karena memang mereka penghasilannya sangat tinggi dan penghidupan mereka sudah sangat tinggi. Artinya mereka layak untuk diberikan pajak yang tinggi. Nah, apakah penghapusan pajak itu bisa mendukung teman-teman untuk memenuhi standar hidup layak? Saya bilang bisa membantu tetapi tidak semua. Kalau misalnya alokasi yang dipakai untuk membayar pajak itu dialihkan untuk memenuhi gizi keluarga, mungkin bisa. Tapi untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, misalnya pendidikan anak, kesehatan anak, tempat tinggal kita sebagai pekerja itu belum. Baru-baru ini misalnya saya mendapatkan pengaduan ya dari salah satu anggota, anak buruh itu pinter, pengen sekolah kesehatan, tetapi karena tidak ada biaya gitu, akhirnya kan si buruh ini sampai dia berusaha sangat keras untuk bisa memenuhi standar itu, untuk bisa memenuhi supaya anaknya bisa sekolah di kuliah gitu. Artinya apa? Itu kan sama saja dengan slogan bahwa anak buruh nggak boleh kuliah. Padahal kan kalau misalnya biaya kuliah itu gratis, kan sebetulnya mau dia anak buruh atau anak konglomerat mestinya punya hak yang sama dong. Kalau misalnya kita berbicara tentang hak pendidikan yang itu berlaku untuk setiap warga negara, kan gitu. Terima kasih Mbak Jumisi. Komentar yang pertama dari @penxx. Bebas pajak buat gaji di bawah 10 juta. Pro rakyat vibes banget sih. Selanjutnya @rexx. Kalau bisa bebasin biaya BPJS kalian lah. Potongan pajak, BPJS dan tenaga kerja di slip gaji banyak loh. @himxx. Tidak adil jika hanya untuk sektor padat karya. Kenapa negara dengan Pancasila pemerintahannya tidak jalankan sila kelima? @deadxx. Sektor padat karya memang berapa banyak orang yang gajinya sampai 10 juta? Lebay banget, paling banyak rata-rata UMP atau di bawah. Sektor lain yang gajinya UMP bagaimana? @nxx. Semoga adil dan merata, tidak hanya sektor padat karya saja. @ilxx. Ini gimana cara ngurusnya? Apa udah otomatis gak kepotong? Apa harus ngurus ini itu dulu? Curiga bakal repot. Komentar terakhir dari @nanxx. Padahal PPN yang menyengsarakan rakyat, itu aja yang jangan naik. Kalau boleh diturunkan, supaya daya beli meningkat, pemasukan banyak. Kok ya susah banget? Contoh Vietnam, untuk meningkatkan daya beli, mereka menurunkan pajak. Jadi apa sih pengaruh dari kebijakan ini? Apa perlu dipukul rata aja nih jadi dapat penghapusan pajak seperti harapan netizen tadi? Langsung aja yuk kita tanya ke Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Indef, Esther Sri Astuti. Halo Mbak Esther. Halo. Ya Mbak, aku mau tanya nih terkait dengan penghapusan pajak. Mungkin pertama tanggapannya dulu kali ya, gimana? Ya, kalau menurut saya penghapusan pajak itu kan hanya berlaku di industri padat karya ya. Nah, menurut saya ya itu masih kurang ya. Dan itu hanya untuk industri tertentu kan, untuk tekstil, terus kemudian furniture, kulit, barang kulit kayak gitu kan, alas kaki dan produk tekstil. Jadi menurut saya masih kurang sih gitu. Nah, dibandingkan dengan himpitan ya masyarakat yang mengalami kesulitan ya di saat ekonomi lesu gitu ya. Itu sih Mbak. Nah, penghapusan pajak ini ada pengaruhnya nggak sih Mbak ke keuangan negara dan mungkin ke buruh gitu? Kalau pengaruh ke keuangan negara, tax loss-nya yang
Jadi pendapatan negara yang berkurang dari memberikan pembebasan pajak yang kurang dari 10 juta itu kan, orang-orang yang gajinya dari 10 juta itu sangat kecil ya menurut saya. Karena dihitung dari kontribusi industri manufaktur saja itu kan cuma 26,2%. Nah, kontribusi yang lebih besar itu berasal dari sektor perdagangan gitu kan. Nah, jadi itu masih kecil. Apalagi kan industri tekstil ya, industri padat karya itu tekstil, alas kaki, furniture, kulit dan barang kulit itu kan ya hanya bagian kecil dari industri manufaktur kan gitu. Nah, terus di sisi lain kontribusi PPh 21 itu kan terhadap total penerimaan negara itu kan hanya sekitar antara 16% apa 18% ya. Jadi menurut saya itu masih kecil sih, negara tax loss-nya untuk negara itu masih relatif kecil sih, masih memungkinkan gitu. Makanya kan ya industri itu saja yang yang dikasih gitu. Nah, kalau ngomongin daya beli, kira-kira bakal berpengaruh nggak atau bisa mendongkrak gitu daya beli sampai membantu atau mengangkat perekonomian kita? Ya, menurut saya masih kurang mendongkrak ya. Jadi masih kurang gitu. Karena apa? Kalau daya beli masyarakat itu kan sekarang itu turun karena pertama stabilitas harga pangan ya. Harga pangan ini kan trennya naik terus gitu ya. Dulu saya ingat saya beli beras 5 kiloan yang packaging 5 kiloan tuh yang beras lumayan bagus ya. Itu harganya 50 ribuan, 55 ribu ya. Nah, ketika harga beras naik itu sekarang bertengger di harga 75 ribuan gitu minimal ya. Jadi itu udah naik. Itu baru dari harga beras ya, belum subsidi energi yang dikurangi ya kan, dengan harga gas yang naik dan mungkin di sisi lain juga BBM ya, itu ada pembatasan BBM gitu kan. Nah, terus kemudian ini nanti listrik ini akan harganya normal gitu kan. Itu kan insentif untuk pulsa listrik itu kan hanya berlaku mungkin sampai Maret aja ya kan. Nah, itu kan nanti setelah itu nanti naikkan listriknya, kemudian belum lagi beberapa barang-barang itu juga harganya naik juga ya. PPN ya sudah dirancang naik, ternyata nggak jadi, tapi saya melihat di beberapa item barang itu mereka tetap aja menaikkan harga barang gitu. Itu sih Mbak, jadi di tengah himpitan masyarakat dengan adanya insentif pembebasan pajak untuk PPh 21 sampai 10 juta dan hanya untuk industri tertentu, itu menurut saya masih kurang bisa mendongkrak daya beli masyarakat. Kalau berdasarkan data itu lebih dari 50% ya penghasilan atau pendapatan masyarakat itu dialokasikan untuk beli makanan ya, sama biaya transportasi, komunikasi. Sementara untuk pembelian barang-barang durable ya, yang durable yang long lasting yang seperti pakaian yang awet-awet itu ya, itu berkurang itu konsumsi terhadap itu. Terus kemudian apalagi investasi dan pendidikan serta kesehatan itu relatif sangat kecil. Jadi itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa income real masyarakat itu turun. Nah, di sisi lain perubahan ya, harga itu kecepatannya itu lebih cepat daripada kenaikan pendapatan. Belum lagi adanya beberapa kebijakan yang menurut saya itu seperti blunder ya, seperti pemangkasan anggaran itu hanya untuk fokus di MBK dan Danantara itu sih Mbak. Jadi masih kurang bisa mendongkrak daya beli masyarakat. Mbak, belakangan juga kan ramai nih Mbak soal kabur aja dulu dan juga membandingkan pekerjaan yang di luar negeri nih.
Nah, kalau di luar, pajaknya kan kita tahu tinggi gitu ya di beberapa negara. Nah, sekarang kalau misalnya kita dihapus pajak seperti ini, apakah mungkin Indonesia ini jadi punya daya tawarnya sendiri gitu? Enggak, ini kan hapus pajaknya hanya untuk industri padat karya dan hanya untuk industri alas kaki, tekstil, kulit, barang kulit. Jadi industri di luar itu masih tetap dipajakin, Mbak, gitu. Jadi kayak saya gini masih dipajakin, dosen ya, peneliti itu masih tetap dipajakin gitu. Jadi itu hanya sebagian kecil gitu, Mbak, dari yang menikmati insentif itu tuh hanya sebagian kecil dari masyarakat gitu sih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Esther. Ya. Paus Fransiskus tengah dirawat di Rumah Sakit Gemelli Roma akibat infeksi polimikroba pada saluran pernafasan. Otoritas Vatikan menyebut kondisi Paus stabil, tetapi dokter harus mengubah pengobatan karena situasi klinisnya yang semakin kompleks. Hasil tes terbaru menunjukkan infeksi yang melibatkan lebih dari 1 mikroorganisme sehingga terapi perlu disesuaikan. Selama perawatan, Paus telah menerima bantuan pernafasan dengan tabung oksigen dan tetap menjalani aktivitas ringan seperti membaca serta menelpon umat di Gaza. Paus masih dirawat untuk waktu yang belum ditentukan. Dukungan dan doa juga terus berdatangan. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum ancam gugat raksasa teknologi Google kalau bersikeras mengubah nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika. Ia bahkan telah mengirim surat kepada Google terkait masalah ini. Melansir AFP, Meksiko menganggap Google tidak memiliki hak mengganti nama landas kontinen Kuba lantaran Teluk Meksiko terbagi di antara 3 negara. Sebelumnya, Google resmi mengganti nama Teluk Meksiko menjadi Teluk Amerika. Perubahan nama di aplikasi pencarian itu mengikuti kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Perubahan merujuk sistem informasi nama geografis milik Survei Geologi Amerika yang telah mengadopsi nama baru tersebut. Pengguna aplikasi Amerika Serikat bakal melihat nama Teluk Amerika, sedangkan pengguna di Meksiko tetap Teluk Meksiko. Sementara pengguna di luar Amerika Serikat dan Meksiko bakal mendapatkan nama Teluk Meksiko dengan keterangan dalam tanda kurung Teluk Amerika. Jisoo Blackpink mengumumkan detail rencana konser tur Asia bertajuk Lights, Love, Action. Agensinya Blisoo mengungkap sang idol akan tur di 7 tempat. Di Maret 2025, Jisoo akan memulai turnya ke Manila, Filipina dan Tokyo, Jepang. Tur di Manila bakal diadakan di Smart Araneta Coliseum pada 14 Maret 2025. Konser di Tokyo bakal digelar pada 17 dan 18 Maret di Saitama Super Arena. Selain itu, Jisoo bakal bertandang ke Bangkok, Thailand, Taipei, Taiwan, Hanoi, Vietnam, Macau dan Hong Kong, dan Tiongkok. Untuk kelima kota tersebut, Blisoo belum mengungkap tempat penyelenggaraan konsernya. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Rano Karno memastikan tidak akan ada arak-arakan setelah dirinya dan Gubernur DKI terpilih Pramono Anung dilantik pada 20 Februari 2025. Rano mengatakan keputusan itu berdasarkan kesepakatan bersama Pramono Anung. Sehabis pelantikan, rencananya bakal diadakan serah terima jabatan di Balai Kota Jakarta Pusat. Setelahnya, kedua pejabat itu bakal menghadiri rapat paripurna DPRD DKI Jakarta. Rano menganggap arak-arakan setelah pelantikan tidak diperlukan. 20 Februari nanti, Pramono Anung dan Rano Karno bakal dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto bersama kepala daerah terpilih se-Indonesia. Masih dari Jakarta, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyebut gagasan Koalisi Indonesia Maju KIM sebagai kongsi partai permanen merupakan langkah positif dan diklaim bakal menstabilkan kondisi politik di Indonesia. Bahlil berdalih koalisi permanen bakal jadi kunci sukses pemerintahan yang ada. Ketua Partai Golkar yang juga menjabat Menteri ESDM itu menilai koalisi permanen jadi strategi menstabilkan jalannya pemerintahan yang ada. Ia secara terbuka mendukung gagasan tersebut, sedangkan PDIP mengkritik gagasan tersebut. Juru bicara PDIP Guntur Romli memperingatkan koalisi permanen beresiko jadi ajang bagi-bagi kekuasaan dan membuat kritikan terhadap pemerintah jadi tumpul. Guntur menyebut koalisi permanen sebagai ajang membangun pasukan dan kekuatan. Sebelumnya, Presiden Prabowo di Hambalang Bogor mengajak elit-elit partai politik pendukung pemerintahannya, yaitu Koalisi Indonesia Maju KIM Plus, membentuk koalisi permanen. Koalisi permanen digadang-gadang demi mendukung pemerintahan yang dipimpinnya hingga 2029. Terakhir mampir ke Medan, Sumatera Utara.
Kasubit Penmas Polda Sumut Kompol Siti Rohani Tampu Bolon mengatakan pihaknya sudah mendapat informasi viralnya dugaan kasus kekerasan yang dilakukan seorang polwan terhadap anaknya. Terduga pelaku adalah polwan Brigadir D dan saat ini kasusnya tengah diselidiki lebih dalam. Siti memastikan pihaknya bakal menindak kasus itu dan memastikan kebenaran video yang viral di media sosial itu. Sebelumnya beredar video seorang perempuan diduga polwan yang tengah melakukan video call melakukan kekerasan terhadap anak. Laki-laki yang melakukan video call pun mencoba menghentikan kekerasan tapi tidak diindahkan. Itu tadi obrolan kita soal pembebasan pajak penghasilan buat sebagian kelompok buruh. Kalau kalian punya pendapat atau pandangan, boleh ya bagi di kolom komentar. Demikian podcast What's Trending di kbrprime.id. Jangan lupa terus dengerin podcast ini di kbrprime.id atau di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza mau pamit dulu, stay safe and be happy. Bye! Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.